Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fil bidayatil kalam aqulu lakum walil jami' Eidun Sa'id, Eidun Mubarak. Takabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Saya ucapkan di awal video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, dan semoga kita ini setiap tahunnya semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga apa yang bisa kita upayakan di bulan Ramadan kita senantiasa kemudian aplikasikan di setiap bulan-bulan yang lainnya, karena seorang hamba itu tidak hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja, tetapi mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka nanti berjumpa dengan kematian-kematian mereka. Dan mungkin jamaah rahmat Allah, ini merupakan video ana di awal bulan Syawal ini. Setelah mungkin kita rehat, mungkin istirahat yang panjang dari membahas dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok-kelompok sempalang atau individu-individu yang menyesatkan pemikirannya. Terlebih lagi zaman rahmatullah yang baru-baru ini viral tentang sebuah ma'had yang sangat terkenal, yang boleh dikatakan ma'had ini diantara ma'had yang sangat besar lokasinya dan paling mungkin diantara banyak santrinya, di mana kita bisa menyaksikan video viral ini ketika ma'had ini beserta dengan pimpinannya dan jajarannya melaksanakan salat Idul Fitri. Maka di sana kita melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa, sebuah pemandangan yang klasik, atau mungkin kita tidak pernah dan jarang mendapatkannya. Dan baru ini kita kemudian mendapatkan pemandangan yang menurut kita mungkin orang awam bertanya-tanya, apakah memang boleh seperti itu? Di mana zaman rahmatullah Panji Gumilang ini yang merupakan pimpinan pondok Al-Zaitun yang sudah terkenal ma'ruf dengan berbagai macam kontroversinya, dan sebentar kita akan membahas penyimpangan-penyimpangan pemikiran daripada Panji Gumilang ini beserta dengan penjabaran apa yang dia sampaikan. Di situ di video zaman rahmatullah bisa kita saksikan ketika mereka melaksanakan salat Idul Fitri, yang dimana pertama safnya orang-orang yang sholat di sholat Idul Fitri tersebut dalam masjid itu renggang, ya bahkan mungkin ada beberapa meter, ya ada mungkin 1 meter atau 1,5 meter, ya sangat jauh. Toh kalau mungkin masih dikatakan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin diberikan udzur, diberikan keringanan bagi kaum muslimin untuk bisa berjarak. Namun kemudian ya kita ketahui bersama Presiden kita Pak Jokowi telah menarik bahwasanya di Indonesia ini sudah tidak lagi darurat COVID-19. Alhamdulillah, bi ni'matillah tatimmus shalihat. Artinya apa? Suasana sekarang ini tidak sama dengan 2 tahun yang lalu ketika kita ditimpa dan diserang dengan penyakit COVID-19 ini, yang dimana kita harus jaga jarak, memakai masker dan rajin cuci tangan. Namun sekarang tidak seperti kondisi yang darurat zaman rahmatullah, sehingga tidak ada halangan buat kita semuanya untuk berjarak. Kemudian pemandangan yang kedua adalah ketika kita mendapatkan adanya seorang wanita berada di saf pertama, barisan laki-laki. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya perintah Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang ma'ruf, yang kita sering mendengarkan kajian para ustadz-ustadz yang sering kita bacakan, yang kemudian kita simak bersama dengan hadis Nabi SAW, khairus sufufir rijal awaluha, bahwasanya sebaik-baik saf, ini adab zaman rahmatullah, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang merupakan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan sebaik-baik petunjuk. Wa khairul huda huda Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan tidak ada yang mengingkari akan hal tersebut. Sehingga siapa yang menyelesaikan sunnah Nabi SAW, maka pasti akan binasa, maka pasti akan celaka. Maka Nabi SAW mengatakan khairus sufufir rijal awaluha, sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki, bagi para lelaki adalah di awal saf mereka, ya saf yang pertama. Wa syarruha, dan seburuk-buruk saf untuk para lelaki akhiruha, yaitu mereka berada di saf yang terakhir, menunjukkan kemalasan mereka dan keengganan mereka mendatangi salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi para wanita, saf yang paling utama bagi mereka adalah akhiruha, yaitu saf yang paling belakangan. Sementara sebaik-baik seburuk-buruk saf bagi seorang wanita adalah ketika mereka berada di saf yang pertama.
Ini menunjukkan zaman rahmatullah bagaimana adab dan etika yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para lelaki yang ketika mereka salat berjamaah di masjid, dan kepada wanita ketika mereka salat berjamaah di masjid. Ini menunjukkan bahasanya ada etika dan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan syahwat-syahwat yang ada pada diri seorang laki-laki ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa kita pikirkan zaman rahmatullah, andaikan dibolehkan pendapat wanita itu bisa dimanapun mereka bersaf, bahkan bisa berdampingan safnya para lelaki, bahkan mereka bisa bersaf di depan bersama dengan laki-laki, na'udzubillahi min dzalik. Maka tentunya laki-laki yang masih tinggi syahwatnya, yang berakal sehat, yang masih sehat, ini tidak akan mungkin secara logika mereka bisa konsentrasi sholat. Bisa dibayangkan kalau di depan kita sholat ada seorang wanita yang rukuk dan sujud, na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk pemikiran yang aneh, pemikiran yang menyimpang yang lahir dari orang-orang yang mengedepankan akal dan logikanya ketika beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman rahmatullah, tambah panjang lebar, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video di mana beberapa orang dari Kandepak itu mendatangi Panji Gumilang di Mahat Al-Zaitun, dan disinilah zaman rahmatullah kita kemudian bisa mengetahui lebih dalam lagi. Ternyata Panji Gumilang ini benar-benar sudah menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa zaman rahmatullah? Sebagaimana substainil judul yang ana buatkan video ini, kesesatan sudah di depan mata, maka apa perang daripada Depak dan perang daripada MUI Majelis Ulama Indonesia untuk membentengi umat dari pemikiran sesat Panji Gumilang ini. Ini sudah kesesatan zaman rahmatullah, yang mungkin sebagian orang awam yang tidak mengetahuinya, kalau tidak ada Depak yang mengontrol pemikiran-pemikiran ini, begitu pula perang MUI mengambil alih, menyampaikan kepada umat penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka kasihan umat ini zaman rahmatullah. Umat ini akan semakin jauh dari tuntunan Nabi SAW. Adapun kalau kita ini udah yang paham agama, udah sering ngaji, udah paham apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan penyimpangan. Tapi bagaimana dengan orang awam? Begitu pula dengan santri-santri yang mondok di Pondok Al-Zaitun ini. Taim, tanpa panjang lebar kita saksikan dulu beberapa potongan video yang kita bisa lihat di channel YouTube resmi Mahat Al-Zaitun ini. Silakan disimak dulu dengan baik-baik zaman rahmatullah. Nah, ini makanya ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah inilah sampai depaknya merasa begitu. Lo nggak pernah kesini kok merasa sulit? Iya. Kalau kita sering, kalau kapal baru, baru kalau berapa sering, bulan? Pak. Bukan berapa bulan? Baru ada 6 bulan. 6 bulan mah nggak baru, 1 semester. Iya. Satu semester itu kalau kita membaca sudah bisa menulis buku. Iya. Iya, saya. Jadi nggak ada bahasa ternyata gampang. Berarti ke bawah opini orang bodoh, orang dungu. Masa kan Depak. Jadi bahasa itu jiwa bangsa. Jadi kalau ternyata, nah itu ada maknanya. Awalnya tidak nyata gitu loh. Lah induknya ke Departemen Agama kok. Betul. Nah iya masa ngomong ternyata. Karena baru saya 6 bulan. Iya 6 bulan. 6 bulan itu kalau kali 24 jam itu berapa? Iya. Poin yang pertama yang kita bahas, ini kan kunjungan Depak ini mereka lakukan setelah adanya riuh atau keributan apakah di media sosial maupun di dunia nyata yang mempertanyakan kepada Depak tentang sholat yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan jajarannya di pondoknya atau pondok Al-Zaitun ini. Yang dimana zaman rahmatullah kita saksikan di video tadi, tayangan video tadi, ketika anggota Depak ini ke Panji Gumilang, bukannya ingin meluruskan dan menyampaikan keberatan-keberatan umat atau kegaduhan, kericuhan yang terjadi tengah-tengah umat, justru sebaliknya kita melihat melempeng anggota Depak ini, kena mental mereka. Dan disinilah kita melihat bagaimana Panji Gumilang ini mengalihkan pembicaraan, dan pandai kemudian memberikan sebuah tekanan mental kepada orang-orang Depak, sehingga orang-orang Depak kita melihat lebih banyak terdiam, lebih banyak menyimak apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang.
Yang seharusnya Depak ini adalah perwakilan daripada keluh kesah umat, menjadi controlling daripada pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, melihat bagaimana mereka menjalankan pondok pesantrennya, apakah sudah lurus atau tidak, apakah ada penyimpangan atau tidak. Sementara zaman rahmatullah kita melihat orang-orang Depak hanya bisa terdiam, menyimak, membisu, dan lebih banyak cengengesan. Ini kita sayangkan zaman rahmatullah. Yang seharusnya kita ketika ada riuh seperti ini, ada kritikan dari umat untuk disampaikan kepada Depak, dan kemudian Depak nanti melihat apakah benar terjadi di lingkungan Al-Ma'had Al-Zaitun ini, yang seharusnya memberikan controlling, memberikan kritikan, memberikan masukan, bahkan mungkin zaman rahmatullah ya Panji Gumilang ini disuruh belajar kembali. Ya, disuruh belajar kembali bagaimana cara beragama yang baik. Supaya apa zaman rahmatullah, orang-orang yang berada di lingkungan Ma'had ini atau yang berada di tengah-tengah Ma'had ini kemudian mereka keluar tidak melakukan hal-hal yang akan menjadikan kontradiksi di tengah-tengah umat. Kalau apa yang mereka lakukan ini di dalam Ma'hadnya sendiri dan itu viral di videokan sudah menjadi kritikan bagi umat, maka bagaimana lagi kalau ajaran ini sampai keluar di tengah-tengah masyarakat? Kan sangat berbahaya zaman rahmatullah. Sangat kita kemudian sesalkan kenapa ada pondok pesantren yang mengajarkan pemikiran yang seperti ini. Bolehnya saf wanita berada di tengah-tengah barisan jamaah terdepan di antara barisan laki-laki. Andaikan ya satu saat mungkin ya putri-putri pondok pesantren Ma'had Al-Zaitun ini keluar dan mereka berbaur dengan masyarakat, tiba-tiba mereka ingin berada di saf terdepan jamaah laki-laki, apa tidak ricuh? Apakah tidak kisruh? Apa tidak akan terjadi kekacauan? Inilah zaman rahmatullah fungsinya Depak. Kita harapkan Depak dengan Majelis Ulama Indonesia mendebati dengan dialog ilmiah Panji Gumilang ini, dan ketika mereka tidak mau diberikan SP, disuruh sadar, suruh taubat. Ini penyimpangan. Bahkan kalau kita melihat saf yang ada di ketika mereka sholat Idul Fitri, ternyata di situ ada orang Nasara. Ini kebablasan, toleransi kebablasan zaman rahmatullah atas nama Pancasilais, atas nama NKRI. Ini rusak orang-orang seperti ini dalam beragama. Dan tidak kita dapatkan pemandangan-pemandangan seperti ini di masjid-masjid kaum muslimin yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ketika sholat ada orang Nasara, ada orang non-muslim berada di tengah-tengah mereka sementara sholat. Ini keblinger zaman rahmatullah. Ini sudah penyimpangan, Pak. Ya, kesesatan sudah di depan mata, maka apa perang Depak dan MUI untuk meluruskan pemahaman keliru dan sesat daripada seorang yang disebut dengan Panji Gumilang. Ya, Panji Gumilang. Maka sekali lagi zaman rahmatullah, keberadaan Depak, keberadaan MUI itu sangat besar peranannya untuk mengkontrol dan mengkantor penyimpangan pemikiran amaliyah yang terjadi di tengah-tengah umat. Itu yang kita harapkan. Dan kalau hilang dari Depak ini controllingnya, hilang pengaruhnya MUI kepada umat, maka umat akan hancur zaman rahmatullah. Umat akan terbiasakan dengan pemandangan-pemandangan yang menyimpang seperti ini. Dan ini akan membias zaman rahmatullah. Akan muncul dan terus muncul penyimpangan di tengah umat ini kalau dibiarkan. Nanti mereka mengatakan apa bedanya saya dengan Panji Gumilang? Tidak ada bedanya. Dia menyimpang, saya menyimpang. Kenapa dia tidak dibubarkan? Saya dibubarkan, begitu kan? Jadi ada nanti yang namanya seolah-olah kenapa dia menyimpang dan tidak dikritisi, kemudian diberikan SP, sementara saya diberikan kritikan, diberikan SP, bahkan dibubarkan. Kan seperti itu zaman rahmatullah. Apa bedanya kemarin? Ada HTI yang menyimpang dan sudah sepakat negara kita, lembaga hukum kita, bahwasanya ini kelompok yang menyimpang, ya, ingin melahirkan negara Islam, ya, seperti itulah wacananya. Dan kenapa juga ini Ma'had Al-Zaitun tidak diberlakukan seperti itu, ya, eksklusif. Sebagian orang melihat Ma'had ini adalah eksklusif, tidak gampang orang bisa memasukinya, apalagi mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Panji Gumilang. Karena ada berita kemarin kita baca di Detik apa itu, ada ratusan guru yang dipecat oleh Panji Gumilang karena berbeda pendapat dengan Panji Gumilang. Bahkan konon katanya si pendeta ini yang mu'allaf, mantan pengajar Saifuddin ini, mantan pengajarnya di Az-Zaitun, itu konon dari situ pernah mengajar. Nah, terlepas dari itu zaman rahmatullah, bahwasanya pemikiran-pemikiran Panji Gumilang ini
terang benderang nampak oleh kita dari apa yang mereka sampaikan dialognya bersama dengan Depak. Ini yang kita sesalkan. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, dari potongan video daripada hasil pertemuan dari Depak dengan Panji Gumilang ini, kita bisa lihat Sampai semuanya, artinya kita, kalau kami di Asia itu sangat welcome sekali, sangat tahu karena sering ke sini. Makanya kan tidak sering dari informasinya tanda petik. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari MUI juga seperti itu karena belum pernah ke sini. Barangkali kalau udah ke sini kita akan lebih MUI itu tidak pernah ke sini. barangkali. Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah ke sini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Rijal, nah rijal. Lah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanange rek, kan gitu. Nah, kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, Ustaz. Kalau MUI LSM, nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas, LSM yang lain tidak. Apa fasilitasnya? Membuat halal. Iya kan? Padahal ada Departemen Agama. Kalau sekarang udah Departemen Agama. Ya tapi kan masih lisensinya dari MUI ya. minta bagian kan? Nah iya, kecuali kalau halalnya itu nggak pakai bayar. Nggak mau dia. Serahkan saja ke Departemen Agama. Kenapa nggak pakai bayar? Karena diserahkan ke Departemen Agama kan melu. Mengapa bagiannya? Nah itulah karena LSM yang diberi jatah. Beda dengan LSM Al-Zaitun. Maka bertanya-tanya dari mana sumber dananya? Nah iya. Kalau memang ukurannya ukuran Majelis Ulama, sumber dayanya jelas dari anggaran belanja negara. Zaitun, kalau tidak ada Departemen Agama nggak dapat apa-apa. Betul. Kan BOS kan? Siapa yang mengeluarkan? Depak. Kementerian Agama. Lah ya Depak. Departemen Agama. di mana saya mengambil sebuah garis besar dari apa yang disampaikan, kesan mengadu domba antara Depak dan MUI. Seolah-olah ingin membenturkan lembaga MUI dan lembaga Depak. Dan di sini juga dia seolah-olah menyudutkan dan merendahkan Majelis Ulama Indonesia dengan mengatakan Majelis Ulama Indonesia kan dia cuma LSM, lembaga swadaya masyarakat. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka ini cuma sekelompok laki-laki dan kita pun sekelompok laki-laki. Itu bahasa terjemahannya. Ini menunjukkan zaman rahmatullah, ya seolah-olah Panji Gumilang ini mengatakan kalau MUI bisa seperti itu, maka saya juga bisa seperti itu. Kalau MUI bisa berfatwa, saya pun bisa berfatwa seperti itu. Kan begitu. Hum rijal wa nahnu rijal. Kalau MUI bisa menerapkan hukum, saya pun bisa menerapkan hukum. Ini kan rusak. Sehingga controlling MUI terhadap Mahat Al-Zaitun ini ingin dilemahkan. Jadi kalau antum melihat pembahasan bahasa Panji Gumilang ini seolah-olah dia memposisikan dirinya, saya ini seorang ulama loh. Memposisikan dirinya, saya ini seorang kiai, saya ini seorang intelektual Islam yang bisa melahirkan hukum-hukum selain daripada MUI. Saya tidak butuh MUI. Bahkan kalau mungkin bisa dikatakan saya tidak butuh Depak. Andaikan pun tanpa Depak, maka saya pun berjalan. Ini diantara kerusakan sebagian besar orang yang menyombongkan diri. Dan ini terkesan bahasa kesombongan. Yang seolah-olah melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, anak nggak butuh ente, anak nggak butuh MUI, anak nggak butuh Depak. Tanpa mereka pun saya bisa berjalan dengan saya punya prinsip beragam seperti ini. Maka zaman rahmatullah, inilah kecerdasan Panji Gumilang menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Yang kita melihat anggota Depak ini yang ikut bersamanya, duduk bersamanya ini, yang datang kepadanya, terdiam, terenyuh, hanya bisa terkesima melihat tuturan-tuturan kata daripada Panji Gumilang. Bahkan kita melihat seolah-olah apa yang diucapkan Panji Gumilang ini diiyakan oleh Depak. Ini sungguh sangat disayangkan zaman rahmatullah. Ya, kemudian yang ketiga. Coba antum lihat cuplikan video yang ketiga ini. Ada viral. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan. Di depan ya. Siapa yang mau memajukan silakan. Dari viral video salat Idnya Panji Gumilang beserta dengan jajarannya, maka kita bisa melihat ya sebagaimana yang pertama kali dari video ini yang saya sampaikan, itu sudah menyimpan dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan stigma dan statement yang dia miliki, bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sah-sah saja. Tidak ada hukum yang melarangnya. Ya, bahkan dia mengutip sebuah ayat
yang kita mungkin sering dengar, surah Al-Mujadilah ayat 11. Sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap otoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah ketika bermajelis, maka berlapang-lapanglah, maka Allah akan melapangkan kalian. Maka sungguh ayat ini zaman rahmatullah adalah kalimat yang hak, tapi yuridu bihal batil. Yang diinginkan oleh Panjing adalah terjemahan secara aktual itu sangat keliru zaman rahmatullah. Konteksnya apa, penerjemahannya apa. Ini merupakan bentuk kesalahpahaman Panji Gumilang memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat ini berkaitan dengan ketika Nabi SAW menyampaikan ilmu di antara para sahabatnya, dan ketika itu manusia berdesak-desakan duduk mendengar Nabi SAW, dan ada orang yang ingin duduk bersama dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kaum muslimin apabila telah datang kepada kalian orang-orang yang ingin duduk bersama dengan kalian mendengarkan Nabi SAW menyampaikan ceramahnya, menyampaikan pengajarannya, dan apabila dikatakan tafassahu fafsahu, berlapang-lapanglah kalian, berikan jalan, berikan tempat bagi orang-orang yang beriman untuk duduk bersama dengan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kalian. Bukan ayat ini digiring kepada ayat yang berkaitan dengan shaf. Ini kan seharusnya orang-orang Depok ketika mendengarkan hal ini yang mereka udah paham, itu langsung membantah. Tidak membiarkan orang ini bebas dengan logika-logika sesatnya. Tidak bisa zaman rahmatullah. Sering saya ucapkan, sering saya sampaikan di majelis ini, di forum-forum channel saya, bahasanya kebanyakan orang rusak dalam beragama adalah karena pemahamannya. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala meminta kepada nabinya, wa qur rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku ilmu dan berikanlah saya pemahaman yang benar. Karena kenapa? Banyak orang mencaplok-caplok ayat Al-Quranul Karim, mengutik hadis-hadis Nabi SAW, tapi bukan pada tempatnya. Ya seperti kisahnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika berhadapan dengan Khawarij. Maka beliau radhiyallahu taala anhu mendengarkan orang Khawarij ini mendebati Ali, memerangi Ali berdasarkan dengan firman Allah, berdasarkan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Ali ketika beliau mendengarkan perkataan orang Khawarij dengan pengamalan mereka sangat jauh. Kalimatul haq yuridu bihal batil. Ini kalimatnya benar, ucapannya benar. Penukilannya benar dari Quran, tapi yang mereka inginkan adalah kesalahan, kebatilan. Sebagaimana Panji Gumilang ini, ya, untuk melegalkan apa yang dia lakukan, ya, terhadap saf-saf yang berjarak ini adalah dalilnya itu surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini sungguh salah kaprah zaman rahmatullah. Makanya saya bilang tadi, orang ini harus diberikan pengajaran kembali, harus belajar kembali ini. Dibersihkan dulu syubhat-syubhat yang ada pada dirinya. Karena kenapa? Orang seperti ini, mungkin mereka mengatakan, saya ini orang pintar, saya ini orang cerdas, tidak butuh Anda. Ya, taim. Kemudian dia mengatakan yang keempat, ya, poin yang keempat yang akan saya bahas. Ini ada 11 poin yang saya akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktu. Kemudian dia mengatakan mazhab saya mazhab Bung Karno. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Sejak kapan Bung Karno kemudian memproklamirkan dia memiliki mazhab? Taim. Kalaupun beliau tidak memproklamirkan mazhab sebagaimana para a'immah, itu tidak memproklamirkan mazhab mereka. Karena mazhab mereka adalah Quran dan Sunnah. Idza shahal hadits fa huwa mazhabi. Sampai-sampai semua para imam sepakat kalau hadis sudah jelas, dalil sudah jelas, maka itulah mazhabku. Kalaupun Bung Karno tidak memproklamirkan mazhabnya, bagaimana dengan murid-murid Bung Karno? Apakah di antara murid-murid Bung Karno itu yang memproklamirkan mazhab Bung Karno? Nanti kita dengar mazhab Bung Karno dari Panji Gumilang ini. Dan kalau saya ingin menarik benang merah, dia mengatakan hal ini untuk melegalkan apa yang dilakukan.
supaya ada dukungan dari orang-orang yang Soekarnois, artinya orang-orang yang mencintai Soekarno. Kan keliru zaman terakhir. Salah kaprah, salah paham. Dan kalau kita ingin misalnya mengatakan mazhab Bung Karno, apakah Bung Karno itu presiden kita yang pertama itu pernah menulis sebuah kitab berkaitan dengan fikih toharo, berkaitan dengan fikih buyu dan sebagainya? Kan tidak pernah zaman terakhir. Dan orang semua tahu Bung Karno ini bukan agamais, tetapi beliau ini adalah pahlawan nasional dan beliau ini pemikirannya ya nasional. Beliau bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz yang kemudian kita katakan beliau ini memiliki mazhab. Orang dikatakan mazhab itu ketika mereka ahli agama yang memiliki kredibilitas berbicara tentang agama. Tetapi Bung Karno, kita hormati beliau sebagai pahlawan nasional kita, tetapi beliau ini bukan agamais, beliau ini bukan ustadz, bukan kiai. Sekali lagi zaman rahmatullah, inilah kerusakan daripada Panji Gumilang yang seharusnya dikanter orang-orang Depak agar syubhat-syubhatnya, penyimpangan-penyimpangan pemikirannya ini tidak melebar kemana-mana. Karena ini tersebar zaman rahmatullah. Melalui channel YouTube-nya dia sampaikan sementara orang Depak terdiam. Tentunya orang awam akan memberikan memberikan sebuah kesimpulan. Oh, ternyata benar gitu apa yang dikatakan. Ternyata benar karena orang Depak tidak memberikan counter, tidak mengkritik, tidak mengadakan debat ilmiah kepadanya. Nah, ini yang kita sesalkan zaman tertentu, sangat berbahaya. Dan mazhab yang kita kenal itu 4, ya, yang ma'ruf ya, walaupun sebenarnya mazhab itu banyak sekali. Tetapi yang ma'ruf indana di seluruh dunia itu ada 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itulah mazhab al-arba' yang kita kenal. Dan mereka kalau kita melihat a'immatul arba' ini, para mazhab ini, mereka ahli agama, penghafal Quran, hafal ribuan hadis. Mereka adalah orang-orang yang berfatwa di zamannya, orang-orang yang alim yang didatangi, mereka belajar. Sementara mazhab Bung Karno, apa yang kita ketahui dari Bung Karno, tidak kecuali kita mengatakan beliau ini pahlawan nasional. Beliau ini adalah di antara orang-orang yang memberikan peranan besar bagi kemerdekaan negara bangsa Indonesia. Dan beliau ini bukan agamais, beliau bukan istilahnya ahli agama yang paham agama secara utuh, yang menghafal Quran, hafal ruang hadis, tidak. Walaupun kecintaan beliau terhadap agama Islam sangat besar, itu kita tidak nafikan. Maka sekali lagi zaman rahmatullah, inilah di antara kerusakan yang dimiliki oleh Panji Gumilang ketika dia menyampaikan hal tersebut di depan Depak. Dan itu ditonton sudah ratusan ribu, saya lihat videonya, sudah ratusan ribu orang yang menyaksikannya dengan berbagai macam kritikan, masukan, dan bahkan ada yang memujinya. Nasallahu salamatan wa afiyah. Kemudian zaman rahmatullah dia mengatakan poin yang kelima ini. Silakan disimak videonya dulu. Sah-sah saja namun makruh. Lah makruh bukan hukum, makruh itu. Makruh itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Dia mengatakan makruh itu bukan hukum. Makruh itu bukan hukum. Dan ini juga baru kita dengar darinya. Padahal kita ketahui bahwasanya ahkamul syar'iyyah, hukum-hukum syariah itu diantaranya ada wajib, ada sunnah, kemudian haram, ada makruh, dan ada mubah. Kalau dikatakan makruh itu bukan hukum, laysa min ahkami syar'iyyah, maka yang lainnya juga bukan hukum syar'iyyah. Ini bahaya zaman rahmatullah. Pemikiran-pemikiran ini sangat berbahaya. Karena boleh jadi di situ nanti akan hilang lagi hukumnya wajib, tidak lagi sunnah, tidak lagi haram, tidak ada makruh, tidak lagi. Karena kalau Anda mengatakan makruh itu bukan hukum, dia hanya abu-abu, maka sama nanti akan Anda katakan tidak ada hukum wajib, tidak ada sunnah, tidak ada haram, tidak ada mubah. Hilang semua hukum itu. Dan kita baru dengar dari orang seperti ini. Dan berjalan ahkamus syari'iyah ini berjalan sejak dahulu. Ketika di antara para sahabat, para tabi'in, a'immatul arba, itu berjalan hukum-hukum itu. Para ulama kemudian istinbatul ahkamu adillatu syar'iyyah, mereka mengeluarkan hukum-hukum syar'iyyah untuk memudahkan kaum muslimin tentang sebuah permasalahan. Ini hukumnya wajib, misalnya salat, aqimus shalah, mereka mempelajari, melihat sesuai dengan dalil Quran dan sunnah Nabi SAW, mereka melihat ini adalah merupakan wajib, ini merupakan sunnah, ini merupakan haram, ini bukan makruh, ini mubah. Maka kalau dihilangkan hukum ini, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah yang dilakukan oleh manusia? Ini bahayanya zaman rahmatullah, sekelompok manusia atau beberapa orang yang memiliki pemahaman mengedepankan logika secara tidak langsung. Ini adalah kerusakan dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala atau memang pembiaran. Dan kita sangat sayangkan kalau orang-orang seperti ini dibiarkan.
kelompoknya dengan jamaahnya, maka tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat buruk untuk keberagamaan kedepannya bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bisa kita bayangkan kalau jumlah muridnya di dalam pesantren ini ada ratusan, itu keluar membawa pemahaman yang seperti ini sangat berbahaya. Sehingga kita katakan tidak lagi hukum wajib, tidak lagi sunnah, tidak ada hukum haram, tidak ada hukum makruh, tidak ada hukum mubah. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Karena sehingga amalan manusia itu ya boleh-boleh saja semua. Silahkan dilakukan apa yang Anda kehendaki. Kan seperti itu sebenarnya konsep yang dia ingin bawa. Semuanya boleh. Tidak ada wajib, tidak ada sunnah. Yang penting lakukan saja. Tidak ada haram, tidak ada makruh. Lakukan saja. Kan seperti itu. Tapi zaman rahmatullah. Poin yang keenam, silakan disimak dulu. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Islamofobia yang dimaksud Panji Gumilang di sini adalah orang yang tidak menggunakan akal sehat. Pertanyaan sekarang, siapa yang tidak menggunakan akal sehat dalam beragama? Apakah kita ini yang mengkritik Anda, ataukah Anda sendiri Islamofobia? Justru sebaliknya zaman rahmatullah, kalau kita ingin lihat, dialah sebenarnya Islamofobia, yaitu ingin mengganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menurut dia ini bisa saja dilakukan. Bukankah itu adalah merupakan di antara Islamofobia, yaitu menjauhkan kaum muslimin, mengajarkan kepada kaum muslimin, menyampaikan kepada kaum muslimin, mengamalkan sebuah ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, mengajarkan sebuah amalan yang bertentangan dengan Nabi SAW, dengan sunnah Nabi SAW, mengajarkan sebuah ajaran yang konotasinya adalah berbeda dengan konteks, dengan amaliyahnya. Seperti surah Al-Mujadilah ayat 11, ayatnya apa, konteksnya amaliyahnya apa? Kan jauh, berseberangan zaman rahmatullah dari apa yang dia pahami. Kemudian poin yang ketujuh. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak. Khatib nanti dari pelajar putri semakin ngawur, semakin terang benderang, semakin nampak kerusakan dan penyimpangan orang ini. Yang seharusnya orang-orang Depak, ya kita sayangkan, tidak diam. Seharusnya mereka membantai itu. Inilah zaman rahmatullah, di antara amal ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, duduk dengan kemungkaran, berhadapan dengan kemungkaran, maka hendaknya kalian mencegah kemungkaran itu dengan tangan. Itu ranahnya pemimpin kaum muslimin, karena mereka memiliki kekuatan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau tidak mampu dengan lisannya. Dan saya lihat Depak sangat memiliki wewenang untuk hal itu, membantah. Ataukah apakah orang Depak tidak paham? Wallahu a'lam bishawabnya. Mereka akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berat pertanggungjawabannya di sisi Allah kalau membiarkan orang-orang seperti ini berbicara dan itu disaksikan. Kita sangat menyayangkan. Terus terang saya sedih zaman rahmatullah. Jangan sampai ya akan lahir dan terus menerus akan timbul dan muncul orang-orang yang berpikiran seperti ini, akan rusak. Dibiarkan terus menerus tanpa dikanter, tanpa dikritisi, tanpa mereka diajak untuk berdialog ilmiah. Ya, naudzubillah. Kita tidak pernah menyaksikan khatib Jumat itu seorang wanita. Karena memang tidak ada dari ajaran Nabi SAW, tidak dapatkan di generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'in, tidak dapatkan. Ya, wanita itu khutbah di depan para laki. Kenapa? Itu akan menjadi syahwat. Karena wanita itu dimuliakan di dalam ajaran Islam ini. Mereka itu tidak nampak di laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, sekali lagi ini adalah merupakan penyimpangan yang sudah nampak sekali. Kesesatan sudah di depan mata. Maka apa peran Depak dan MUI untuk mengkanter orang-orang seperti ini dan ajarannya? Tayyib. Kemudian di poin yang ke-8 dia mengatakan, sholat saja dipakai takbir.
Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Najis amat itu perempuan. Ya seolah-olah kita menjas perempuan itu najis. Ini kan pemikiran hancur zaman rahmatullah. Sudah hancur ini, rusak sudah. Sudah jauh sekali dari pemahaman yang benar. Siapa yang mengatakan kalau perempuan itu najis? Dari statement siapa? Kemudian dia mengambil kesimpulan perempuan itu najis bagi orang-orang yang mengatakan kalau perempuan khutbah itu najis bagi mereka. Ini kan dari lisannya sendiri untuk melegalkan apa yang dia inginkan. Pengajaran-pengajaran yang dia inginkan. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sudah jelas zaman rahmatullah penyimpangan orang ini sudah tidak bisa kita tolerir lagi. Sudah kita tidak bisa biarkan karena kalau penyimpangan-penyimpangan yang dia sebutkan saja baru beberapa poin, ini masih banyak sebenarnya di otaknya ini yang rusak. Ya, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dia tidak sampaikan karena ya sebagaimana dikatakan kalau saya sampaikan lagi ini akan viral lagi nih, kan begitu. Masih banyak di otaknya zaman rahmatullah kehancuran-kehancuran pemikiran daripada Panji Gumilang ini. Taib zaman rahmatullah yang ke-9, kita cukupkan yang 9 saja. Nampak pemikiran sekulernya ini manusia, nampak sekali. Dia mengotak-atik pembahasan Al-Quran, Sunnah, dengan kemudian mengatakan bahwasanya hidup itu harus berkembang, harus ada amalia baru. Ini sangat berbahaya. Akan muncul. Jadi kita sudah dapat benang merahnya di otaknya ini masih banyak kesesatan-kesesatan yang mungkin dia masih tahan-tahan. Ya takutnya mungkin kita ini sudah mengatakan mengatakan kepada MUI dan Depak tutup saja pondok ini. Dan memang seharusnya sudah seperti itu. Sudah ini orang harus dibabak habis penyimpangannya. Disuruh belajar dulu dengan baik-baik supaya syubhat yang ada di otaknya ini lurus. Ini kan bahaya sekali zaman rahmatullah. Dan kita pun terus terang saya merasa kecewa dengan keberadaan Depak yang tidak mengkanter dan tidak meluruskan pemikiran daripada Panji Gumilang ini. Karena kenapa zaman rahmatullah? Sebab syubhat ini akan terbiaskan, akan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sangat berbahaya kalau orang-orang muslim, kaum muslimin yang tidak punya filter, yang tidak punya pemahaman agama yang baik, tentunya mereka akan mengatakan, oh ternyata bisa ternyata boleh seperti demikian apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita harapkan Depak dan Majelis Ulama Indonesia, Kemenak dalam hal ini Depak, bisa memberikan kantor, memberikan masukan, kritikan, berdialog ilmiah terhadap orang-orang seperti ini yang menyimpang, supaya kembali untuk diajak kembali untuk mengamalkan pengamalan sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, bukan ya melahirkan terus menerus sesuatu yang baru, yang ganjal, yang mungkin kita mengatakan ini sudah perkara bid'ah yang sudah tidak bisa ditolerir dari pemikiran-pemikiran Panji Gumilang ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.